Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kustati, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu menyertai Anda semuanya. Perkenalkan, saya Dito Fadila, saya dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Kustati. Kali ini berkesempatan berbincang-bincang mengenai topik kesehatan dalam Instagram Live RSUI Kustati Surakarta. Yang pada kesempatan topik hari ini adalah sehatkah jantung Anda? Di mana pada hari ini juga bertepatan pada Hari Jantung Dunia World Heart Day pada 9 September 2021. Sahabat Kustati, bila nanti bertanya, monggo bisa diketikkan di kolom komentar nanti untuk nanti dapat kami bahas bersama. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama ahlinya, Dr. Irni Zarifka, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum, Dr. Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dito. Sehat, Dokter, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter. Bertepatan dengan World Heart Day ini, bagaimana, Dokter, sebenarnya mungkin sahabat Kustati belum ada yang mengerti jantung yang sehat itu seperti apa, Dokter? Monggo, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Dito ya. Dokter Dito ini teman baik saya di Rumah Sakit Kustati. Jadi bertepatan dengan Hari Jantung Dunia ini, apa sih jantung sehat itu? In prinsip begini, Dokter Dito. Kita nggak pernah tahu kapan jantung kita ada masalah gitu ya. Dan yang jelas kalau jantung sehat, otomatis semuanya masih tanpa ada kendala. Kita masih secara keluhan, kita nggak punya keluhan sesak, kita nggak punya keterbatasan dalam aktivitas. Kita masih kayak orang muda normal lah. Mau lari bisa, nggak pengap, nggak sampai nggak bisa nafas. Gitu. Kita nggak pernah ngerasa sakit dada dan sebagainya. Secara objektif dibuktikan dari rekaman jantungnya masih normal, ya kan? Kalau di ronsen itu jantungnya masih kecil, masih bagus, ya kan? Kemudian kalau eko masih bagus juga ekonya, masih normal dan sebagainya. Itu baru jantung sehat, ya. Tetapi secara general buat sahabat Kustati semuanya, untuk orang awam, in prinsip kita mau melakukan apapun juga aktivitas tidak ada keterbatasan. Jadi kita masih bisa happy gitu ya. Aktivitas ya? Yes, betul. Aktivitas. Gitu sih. Ya. Jadi banyak faktor sebenarnya, Dok, ya. Banyak faktor yang perlu diperhatikan sahabat Kustati, jantung yang sehat itu seperti apa. Lalu pada kesempatan World Heart Day ini, kenapa sih, Dok, kita harus mengetahui kesehatan jantung? Sebenarnya seberapa bahayanya? Sehingga kita perlu memperhatikan sedini mungkin gitu ya. Apalagi mungkin pendengar Kustati pada Instagram Live kali ini banyak yang pendengar milenial, Dokter, artinya yang masih muda seperti panjenengan, Dokter, saya juga gitu. Nah, ini ya mungkin kenapa kita harus memperhatikan kesehatan jantung, Dokter, sebenarnya seberapakah bahayanya? Monggo, Dokter. Ya, jadi di dunia ini World Heart Day itu diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, Dokter Dito. Jadi tiap satu tahun sekali kami seluruh dunia, ya, dokter jantung di seluruh dunia itu berusaha untuk tetap dekat dengan masyarakat untuk melakukan prevensi, edukasi dan lain sebagainya supaya mengurangi dampak dari penyakit jantung itu sendiri. Jadi pencegahan sebenarnya ada 2 kalau kita bicara agak mundur belakang itu. Pencegahan sebelum kena penyakit dan kalau sudah kena penyakit pencegahan sebelum ada kematian. Gitu. Nah, World Heart Day selalu kami di dunia ini selalu diutamakan pencegahan yang pertama itu sebelum sampai ke penyakitnya. Ya, jadi seberapa pentingnya? Ini penting sekali, ya, karena kita harus menjaga kesehatan kita. Dan kenapa jantung itu penting? Sebenarnya jantung ini sama dengan organ-organ yang lain gitu. Nggak lebih penting dibandingkan otak, ginjal, dan sebagainya. Sebenarnya nggak lebih penting. Hanya saja kalau kita kena penyakit jantung, apapun itu macamnya, ujungnya ini ke gagal jantung, Dokter itu. Apapun macamnya, mau aritmia, debar-debar, ya, kemudian serangan jantung koroner, kemudian ada penyakit jantung struktural, katupnya rusak dan sebagainya, atau penyakit jantung bawaan, gitu ya, atau lain sebagainya lah, Dokter. Itu ujungnya ke gagal jantung. Nah, sayangnya kalau seseorang sudah gagal jantung, jantungnya gagal memompa, Dokter itu. Sehingga begitu gagal memompa, maka yang keluar dari jantung sedikit kecil gitu. Sedikit sekali, Dok, ya. Nah, sehingga kalau kita ngomong ya di dunia medis itu perfusi ke organ yang lain sedikit jadi sedikit. Karena dokter itu punya
pompa air di rumah. Macet agak macet gitu ya. Jadi pompa airnya cuma mengeluarkan air sedikit-sedikit gitu. Otomatis semua satu rumah akan jadi dampaknya. Gitu. Jadi kenapa jantung penting? Supaya tidak jadi gagal jantung. Kalau jadi gagal jantung rusak semuanya. Mau otak, ginjal, hepar dan sebagainya jadi rusak. Jadi bisa diartikan bahwa jantung itu memang organ vital itu ya. Yes. Organ vital yang menopang kehidupan, sehingga apabila ada gangguan di jantung itu seperti yang dikatakan oleh Dr. Nizar, itu akan mengganggu, berefek ke organ vital lainnya seperti otak, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Sehingga sangat penting sahabat Kustati bahwa dalam kita harus memperhatikan kesehatan jantung dalam hal ini. Kemudian dokter, kan tadi sudah dikatakan gangguan jantung, gangguan tadi dari yang mengakibatkan nanti bisa terjadi gagal jantung. Sebenarnya sebelum preventif tadi, tindakan pencegahan sebelum terjadi sakit, itu kondisi badan yang bagaimana dokter yang bisa kita rasakan supaya ini nanti berisiko enggak ya ke penyakit jantung ke depannya. Nah itu nanti sehingga nanti kita bisa mencegah ke depannya penyakit jantung. Faktor risiko jantung. Gimana dokter? Secara mudah itu kalau saya selalu sampaikan ke pasien-pasien dokter itu pembatasan aktivitas fisik. Contoh nih, kita masih muda nih, dokter itu sama saya juga nih ya. Iya dok. Perutnya agak gede dikit ya. Begitu kita duduk ketekuk, ya kan? Begitu ketekuk kita agak ngos-ngosan kalau duduk. Atau kalau kita naik tangga sedikit, kita ngos-ngosan. Nah itu sudah mulai ada pembatasan aktivitas fisik. Walaupun masih muda, tapi hal itu menjadi suatu faktor risiko. Nah, salah satunya adalah faktor risiko lingkar pinggang ini, kan ada tuh lingkar pinggang laki-laki maksimal berapa, perempuan maksimal berapa gitu. Jadi, in prinsip kalau ada pembatasan aktivitas fisik, so kita harus hati-hati, sahabat Kustati semuanya. Nanti ke depannya bisa jadi ada masalah. Gitu. Nah, kembali ke dokter itu tadi sempat sampaikan di awal ya bahwa kita banyak sekali pendengar milenial gitu. Terus apa fungsinya? Apakah penyakit jantung? Wah ini usia di atas 40 tahun lah yang harus mendengarkan. Enggak juga sebenarnya. Karena usia di bawah 40 tahun pun bisa punya risiko. Dan bahkan itu untuk penyakit jantung koroner termuda yang pernah saya tangani itu laki-laki umur 20 tahun, perempuan umur 18 tahun. Itu penyakit jantung koroner serangan jantung akut gitu. Kenapa demikian? Karena banyak sekali faktor-faktornya. Bukan hanya usia aja, jadi banyak sekali. Bukan hanya LDL tinggi, enggak, tapi multifaktorial. Itulah pentingnya buat kita, walaupun kaum milenial ya, milenial umur masih 30 gitu ya, tetap harus lihat body shape-nya. Oh, aku sepertinya obesitas nih. Tetap harus kontemplasi diri. Oh, aku masih smoker nih. Jadi harus hilangkan smokingnya. Oh, LDL ku tinggi nih, jadi harus turun LDL dan lain sebagainya. Ya, jadi sahabat Kustati, jadi banyak resikonya gitu, sahabat Kustati. Apabila nanti dari kegemukan misalnya, kegemukan, kemudian merokok, misalnya juga itu ada pembatasan aktivitas fisik. Apabila sedikit-sedikit sesak nafas menggeh-menggeh dok ya, dalam bahasa Jawanya. Nah itu adalah risiko dari serangan jantung. Walaupun sebenarnya tidak semuanya gitu, tapi itu bisa jadi sebuah tanda peringatan supaya segera memeriksakan jantungnya kepada ahlinya supaya jelas nanti kesehatan jantungnya. Dokter itu, kadang-kadang di poliklinik tuh kita dapat pasien perempuan usia muda. Kemudian saya kadang-kadang kalau jalan agak cepat agak berdebar gitu. Nggak apa-apa lah, mungkin orang bilang begitu ya. Tapi ternyata perempuan usia muda itu banyak sekali yang ada kelainan tiroid. Hipertiroid, sehingga mudah sekali dia berdebar gitu. Usia muda tadinya, iya, itu pasti usia produktif, perempuan usia produktif. Dekade 2, dekade 3 lah, 20, 30 tahunan gitu. Kadang-kadang 18 tahun pun masuk ke poli. Nah, dengan berdebar ini, ternyata kita temukan ada hipertiroid. Nah, hipertiroid ini jadi faktor risiko, dokter. Faktor risiko juga. Ya, jadi cuman hipertiroid aja itu menjadi faktor risiko terhadap penyakit jantung berikutnya. Jadi kalau hipertiroidnya nggak ditangani, nah nanti gagal jantung dan lain sebagainya gitu. Jadi semua usia sih sebenarnya. Jadi sahabat Kustati semua usia memang pada penyakit jantung setahu kita dengan juga sebagai masyarakat awam adalah umur 40 tahun ke atas atau lansia. Ternyata tidak. Dari Dr. Nizar sendiri juga pernah usia muda menangani pasien jantung. Sehingga kesehatan jantungnya juga perlu kita
ketahui risikonya dan juga segala pun gejala yang mungkin bisa dialami. Gitu. Gitu nggih dokter kira-kira. Kemudian dokter, kemudian selain itu kan ada juga gejala dari serangan jantung misalnya dokter, ataupun gangguan fungsi jantung itu yaitu nyeri dada. Nah, nyeri dada kan sebagian orang yang dengan asam lambung misalnya dokter, asam lambung itu kan juga kadang juga nyeri sebah di ulu hati atau di nyeri dada. Itu bagaimana dokter dengan nyeri dada seperti itu, apakah khas sebagai jantung atau dari sebab organ lain? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Mungkin juga teman-teman sahabat-sahabat Ustati juga bisa mengetahuinya. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali itu ya. Gimana sih cara bedakannya gitu? Prinsipnya adalah kalau nyeri dada atau bukan hanya nyeri ya. Kalau saya selalu bilang chest discomfort, rasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman ya. Mau itu nyeri, mau itu berat seperti tertimpa benda berat gitu ya. Atau itu ampek, atau itu sumpek lah. Apapun lah, karena bahasa masing-masing orang beda-beda kan. Iya. Nah, itu kalau itu jantung, itu pasti pasiennya tidak bisa menunjuk di mana. Di mana Bu? Di sini. Di sini. Oh bukan. Tapi kalau jantung nggak tahu dok, pokoknya di sini, nggak enak di sini. Ya kan? Iya. Kemudian disertai dengan gejala-gejala lain, tanda-tanda lain, yakni utamanya keringat dingin. Keringat dingin. Itu pasti. Namanya itu autonomic disorder. Jadi kalau autonomic disorder pasti akan keringat dingin, nggak enak gitu. Nah kalau seperti itu segera ke rumah sakit Pustati. Karena nanti kita bisa cek semuanya dan kemudian kita tentukan ini jantung atau bukan. Tapi selama misalnya dokter Tito menemukan pasien, dokter Tito, ini kok saya sakit di sini. Nah, kemungkinan besar itu suatu nyeri lambung ulu hati. Gitu. Tapi tetap perlu diperiksa lebih lanjut ya dokter. Perlu. Apalagi kalau nyerinya lebih berat misalnya. Nah, ya. Dan juga apalagi disertai keringat dingin seperti yang di dokter Riza disampaikan, sehingga sahabat-sahabat Ustati mungkin orang tuanya atau ada siapapun yang merasakan demikian lebih baik diperiksanya ke IGD Ustati, nanti kita periksa lebih lanjut oleh dokter umum sana, mungkin perlu rekam jantung dan sebagainya. Begitu mungkin dokter. Ya, terima kasih dokter. Kemudian tadi dokter kita membicarakan masalah penyakit gitu dokter, sakit-sakitnya bagaimana. Kemudian nanti ke depannya berkenaan dengan World Heart Day ini, ke depannya supaya tidak terjadi gangguan jantung, apa sih yang bisa kita lakukan supaya jantung kita sehat? Supaya tidak terjadi hal-hal yang ya terdengar mengerikan tadi dok ya, mungkin bagi sebagian pendengar, supaya tidak terjadi gangguan jantung ke depan, apa dokter mungkin yang bisa kita lakukan bersama? Oke, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tetapi dalam World Heart Day tahun ini 2021, kalau di browsing di internet ya, ada 3 yang di-emphasize, ya. Ada 3 yang ditonjolkan oleh World Heart Day tahun ini. Yang pertama, healthy diet. Ya, jadi makanan yang sehat. Diet. Nah, itu bisa di-browsing lah di mana-mana itu. Makanan pokoknya harus sehat. Zaman sekarang banyak sekali kan makanan-makanan yang junk food gitu ya. Itu kan nggak sehat ya. Satu itu. Yang kedua, stop smoking. Stop smoking. Bukan kurangi ya. Stop. Kadang-kadang saya sudah mulai kurangi kok dok. Nggak ada. Stop smoking. Stop, berhenti. Betul. Bahwasanya ada di guidelines dari Amerika bahwa kalau kita menurunkan, misalnya dulu saya merokok sehari 3 batang, sekarang cuma seminggu kok. Seminggu cuma 3 batang gitu ya. Itu sebenarnya nggak berkurang. Risiko terhadap paru-parunya, terhadap jantungnya, stroke dan sebagainya nggak berkurang. Tidak berkurang. Tetapi kalau stop smoking 3 bulan, maka risikonya hampir sama dengan orang yang nggak pernah merokok. Hampir sama dengan orang yang nggak pernah merokok. Nah itu. Jadi nomor 2 tadi stop smoking. Nomor 1 healthy diet. Nomor 3 ini yang di-emphasize adalah physical exercise. Kadang-kadang dokter itu kita dikatakan, oh saya juga sudah ini kok jalan-jalan kok. Loh gimana? Itu olahraga bukan? Kan gitu ya. Loh saya tiap hari ke pasar loh. Nggak bisa. Namanya exercise itu terukur, terkontrol. Kalau jalan kaki dari sini ke selatan, ke utara, itu bukan olahraga. Itu memang activity. Tapi yang ditekankan adalah physical exercise. Di mana itu terkontrol. Olahraga. Bentuknya apa? Terserah. Tetapi yang ditonjolkan di dalam World Heart Day adalah moderate intensity. Nah, apa itu moderate intensity? Ya, jadi moderate
Ada moderate, ada yang namanya vigorous atau yang berat. Moderate yang menengah, vigorous yang berat gitu ya. Bedanya adalah kalau moderate ini kita sampai ngap-ngapan, tapi masih bisa ngobrol. Ya, kalau vigorous ngap-ngapan nggak bisa ngobrol. Gitu. Jadi misalnya kita lari bareng nih, atau jogging bareng nih. Kemudian dokter itu sama saya sama-sama nafasnya tersengal ya, ngap-ngapan gitu ya. Tapi saya masih bisa ngajak ngobrol jenengan. Tapi jenengan nggak bisa nyaut ke saya karena saking ngos-ngosannya nggak bisa sampai ngobrol. Nah, joggingnya sama. Tapi buat saya itu moderate intensity, buat dokter itu vigorous activity. Ya, berat. Vigorous exercise, sorry. Nah, gitu. Jadi yang ditekankan adalah apapun yang buat kita sampai ngos-ngosan, tapi masih bisa ngobrol. Apapun bentuknya. 30 menit dalam sehari. Seminggu 5 kali. Nah, jadi 3 itu ditekankan dokter itu. Ya, jadi apa yang bisa membuat kita atau sobat Kustati sehat jantungnya banyak. Tapi yang tekankan tahun ini 3 itu. Healthy diet, stop smoking, physical exercise yang moderate intensity. Gitu. Iya dokter, terima kasih. Mengenai physical exercise memang banyak pasien dokter yang mengira bahwa pekerjaan sehari-hari itu dianggap sudah physical exercise. Jadi loh dok, saya sudah nyapu, ngepel, naik turun tangga sebarang kali, kok ini sudah termasuk olahraga begitu dokter? Memang banyak yang demikian. Ternyata itu bukan ya. Itu activity ya. Itu aktivitas gitu. Dan yang diminta ada physical exercise, yaitu ya olahraga yang mesti dikatakan terukur. Seminggu 5 kali gitu Maka dalam waktu rentang 30 menit dengan aktivitas intensitas yang kemudian untuk merokok juga. Nah, ini menarik ya para pendengar, seharusnya stop nih. Pasien-pasien yang kami temukan dan Dr. Nizar temukan juga banyak yang mengira bahwa mengurangi rokok itu sudah termasuk mengurangi, ternyata tidak. Itu justru membuat keamanan ya. Dia sudah mengurangi, tapi ternyata risikonya masih tinggi, risiko untuk perburukan gangguan jantungnya. Begitu sahabat Kustati. Olahraga tadi sudah itu. Kemudian untuk kami dokter, selanjutnya adalah untuk preventif sebelum terjadi gangguan jantung. Preventif adalah tindakan pencegahan. Mungkin apakah kita perlu cek berkala dokter? Misalnya laboratorium atau misalnya ronsen atau misalnya rekam jantung berkala. Khususnya pada kami kaum milenial begini juga dokter. Monggo dokter. Ya, namanya medical check up. Jadi monggo silakan aja kalau mau medical check up tiap 2 tahun sekali. Kalau di atas 40 tahun usianya, maka monggo setiap 1 tahun sekali. Jadi apa yang harus dilakukan untuk medical check up-nya? Ini ada beberapa ya. Kalau untuk jantung sendiri, bukan hanya jantungnya, tapi kardiovaskular plus pasti nanti ujungnya ke cerebrovaskular kan gitu. Nah, yang harus diperiksa itu rekaman jantung pada saat istirahat. Ya, kemudian harus dikombinasikan dengan treadmill test. Karena kita bisa tahu banyak hal dari treadmill test. Bukan hanya ini serangan jantung atau bukan, tetapi ini masih bagus nggak functional capacity-nya. Ada irama listrik yang jelek atau enggak. Ada rencana hipertensi atau enggak. Itu ada semua nanti di treadmill test. Nah, kemudian selanjutnya adalah USG. USG apa? Kami sebut sebagai echo. Echo itu USG jantung, betul. Echo itu USG jantung. Nah, ini harus dilakukan. Untuk melihat apa? Melihat bentuknya jantung seperti apa, bentuknya seperti apa, besar kecilnya, ada masalah nggak di dalam jantung dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah laboratorium. Nah, untuk laboratorium ini saya sarankan dokter itu untuk sobat Kustati untuk diskusi dengan dokternya. Ke Kustati ketemu dokter-dokter di sini, ya monggo medical check up bisa dilakukan di dokter jantung, dokter penyakit dalam, monggo saja. Diskusi apa saja yang diperlukan. Jadi jangan sampai non jauh nih. Kadang-kadang kita ke laboratorium tertentu, kita mau MCU. Saya centangkan aja gitu ya, centang semuanya. Yang tidak perlu dicentang, yang perlu tidak dicentang gitu. Jadi habis untuk bayar saja itu. Jadi tidak spesifik ke kesehatan jantungnya gitu. Betul. Yang harus dicek apa aja, ada beberapa hal, ada beberapa items. In prinsip adalah faktor metaboliknya. Gula, kolesterol, tiroid gitu ya. Kemudian apa? Fungsi ginjalnya, fungsi livernya.
Nah itu invisible kayak gitu itu. Iya, jadi banyak sekali dok ya. Tapi itu memang penting juga untuk kita mengetahui ke kondisi jantung kita. Bahkan tidak hanya jantung ya, kayak periksa gula, kondisi gula darah kita. Apalagi khusus pada pasien yang riwayat gula manis, apa namanya? Diabetes mellitus. Itu harus dicek berkala. Bahkan harus juga dirawat dokter penyakit dalam untuk gulanya. Misalnya ada jantung juga dokter jantungnya begitu. Kemudian banyak kadang-kadang gini loh itu, gula saya itu normal tuh. Kalau tiap kali dicek tuh, ya kira-kira 130-140 normal. Kok saya nggak punya sakit gula. Tapi sebenarnya GDS, gula darah sewaktu itu nggak ada maknanya. Itu hanya untuk screening sebenarnya. Kalau di atas 200, ayo kita lanjutkan. Kalau di bawah 200 gimana? Apakah pasti bukan diabetes? Enggak. Bukan begitu gitu. Jadi tetap harus ketemu dokter penyakit dalam, dokter jantung, karena dua itu yang bisa menangani gula ya. Kemudian akan dicek. Diceknya apa? Nomor 1 adalah HbA1c, ya kan? Nomor 2 apa? Gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah dilakukan toleransi gula. Jadi akan dikasih, bukan makan dok, tapi dikasih air gula itu dokter. Nah, TTGU betul. Kasih air gula, ya kan? Kemudian diminum, nggak boleh makan, dicek lagi. Nah di situ baru ketahuan pasien-pasien, ternyata gula saya setelah dikasih tes gula tinggi dok. Tinggi. Saya baru tahu ini. Lah iya. Nah kalau dikomunikasikan dengan non-sewu, dengan laboratorium, otomatis nggak tahu. Kenapa ya? Karena nggak tahu klinisnya kan gitu. Beda lah. Tapi kalau ke dokter jantung, dokter penyakit dalam, akan diarahkan. Jadi sehingga tidak membuang resources percuma. Gitu. Apalagi sekarang kan banyak dokter alat-alat cek gula mandiri. Orang-orang beli sendiri, dicek dan itu dianggap normal. Padahal itu hanya gula darah sewaktu. Padahal beda loh dok. Antara cek di sini dengan cek di sini, itu hasilnya beda loh. Itu ada literaturnya. Jadi yang dipakai mana? Yang di sini. Lab ya dokter ya. Terus ini berarti alatnya nggak dipakai lagi? Bukan. Ini dipakai untuk controlling. Orang-orang yang diabetes pakai insulin, maka dikontrol pakai itu. Maka cepat. Tapi bukan untuk diagnostik awal seseorang yang kamu punya alat itu ya? Aku dong cek gula. Dicek. Terus 90, berarti aku nggak punya gula, bukan begitu? Tapi ini untuk controlling orang-orang yang diabetes gitu maksudnya. Karena sekarang banyak orang yang ke apotek minta dicek, normal. Padahal sebenarnya ada sesuatu misalnya. Itu juga membahayakan kan membuat tadi keamanan semu. Orang-orang menganggap itu normal-normal saja, ternyata tahu-tahu tahu-tahu gangguan jantung ke depannya, begitu dokter ya, tiba-tiba sesak. Itu ya sahabat Kustati, bila pada ada keluarga, orang tua atau tetangga atau bule misalnya yang punya diabetes atau sudah lansia tapi ingin cek, monggo baik-baik diperiksakan ke ahlinya dokter ya. Jadi meskipun sudah diperiksakan juga ke ahlinya, atau lebih baik cek lab yang diambil di lengan sini darahnya, begitu. Gitu ya dokter. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan, masuk ke pertanyaan dari Mbak Ana Susi. Izin bertanya kepada Dr. Nizar, apakah kehamilan dan persalinan meningkatkan risiko gangguan jantung? Ya, pertanyaannya bagus banget nih. Apakah kehamilan dan persalinan meningkatkan risiko ya terhadap penyakit jantung? Betul. Yang paling sering dalam kehamilannya terhadap penyakit jantung adalah hipertensi. Jadi bisa terjadi suatu waktu hipertensi. Nomor 2 adalah diabetes. Ya, bisa jadi itu menginjus diabetes gitu. Ya kan? Nah, hipertensi ini dan diabetes monggo dikonsultasikan ke dokter obstinnya, dokter kandungannya. Dokter kandungan. Ya, mereka akan memberikan obat-obatan khusus. Pada beberapa pasien ada namanya gestational hypertension atau gestational diabetes. Artinya apa? Hipertensi dan diabetesnya ini hanya pada saat hamil aja. Begitu sudah nggak menetap gitu dokter itu. Begitu sudah lahiran selesai. Jadi perlu obat jangka panjang? Enggak, selesai, sudah. Nah, tetapi pada beberapa orang yang ternyata tidak cukup beruntung, hipertensi ini menetap. Diabetesnya menetap. Nah, ini harus ditangani oleh ahlinya, dokter jantung, dokter penyakit dalam tadi kan. Gitu. Nah, tetapi ada juga yang masih lebih kurang beruntung, dapat hipertensi, dan akhirnya mendapat penyakit jantung akibat hipertensi. Ini PPCM. Peripartum kardiomyopati. Jantungnya tiba-tiba gagal memompa karena kehamilannya tadi. Karena kehamilannya tadi ya. Risikonya apa? Nggak tahu sampai sekarang.
dunia kedokteran kardiologi belum tahu secara optimal faktor risiko utamanya apa belum tahu. Tetapi disinyalir karena hipertensi saat kehamilan. Nah, apakah semua kehamilan punya risiko terhadap PPCM? Tidak. Hanya sebagian kecil saja yang bisa berujung pada PPCM. Nah, apakah PPCM kemudian menjadi berbahaya? Ya. Berbahaya buat ibu dan berbahaya buat janinnya. Apakah tidak bisa diterapi? Tidak. Bisa diterapi oleh dokter jantung yang combine dengan diskusi dengan dokter obstinnya. Kalau pengobatan PPCM ini cepat ya, nggak berlama-lama ya, cepat dikonsulkan dokter jantung, cepat mendapatkan terapi ya, cepat dan tepat. Tepat dikasih obatnya tepat, dosisnya tepat gitu ya. Maka PPCM ini di lebih dari 60% harus kembali menjadi normal lagi. Sampai tidak minum obat lagi. Iya. Gitu. Oke. Jadi kehamilan persalinan tidak perlu khawatir nih dokter nggih. Takutnya nanti orang-orang tidak perlu. Sebagian kecil. Nah, jangan takut hamil. Jadi, jangan takut hamil. Iya. Silakan aja. Itu sebagian kecil aja menjadi demikian. Cuman kan bisa dipantau, diobservasi. Betul. Kalau hamil misalnya bulan pertama atau trimester pertama tensinya mulai agak naik, hati-hati nih. Segera ke dokter obstinnya berkala. Supaya apa? Men-stop kejadian dari PPCM. Gitu. Jadi pada kaum hawa, pada sahabat Gusti, jangan takut nggih. Pembahasan ini kehamilan tetap monggo bisa asalkan dengan observasi pantauan ahlinya, dokter kandungan. Sehingga dokter kandungan nanti bisa mengetahui batasan yang perlu diterapi supaya nanti tidak terjadi gangguan janin ke depannya. Demikian dokter nggih. Betul. Kemudian ada pertanyaan kedua dokter dari Adit Anin Dita Himawan. Batasan olahraga yang aman bagaimana sih dokter? Takut terlalu bersemangat saat olahraga tiba-tiba terjadi serangan jantung misalnya dokter. Ini menarik sekali pertanyaannya ya, karena kadang-kadang ada pasien juga, saya tambahin sedikit dokter itu. Ada pasien tanya, "Dok, itu olahragawan kayak terakhir Christian Eriksen tuh olahraga juga kolaps di lapangan kan gitu ya." Itu suatu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan, batasan olahraga yang baik, yang optimal tadi itu, yang moderate intensity, mau tenis boleh, ya kan, mau jogging boleh, jalan cepat boleh, ya kan, apapun olahraga, sepedaan boleh, atau sepeda statis boleh, hits pun boleh, yang manapun boleh. Asalkan moderate, masih bisa ngobrol, hangat, nafasnya ngos-ngosan, tapi masih bisa ngobrol. Nah, ini kayak kita nih, lagi ngobrol, pakai masker nih, masih bisa ngobrol, tapi ngos-ngosan nih. Ya gitu deh, moderate intensity gitu ya. Nah itu batasan yang optimal. Nah, tapi kita harus ngerti bahwa olahraga itu harus bertahap ya. Gak pernah olahraga nih, tiba-tiba hits, ya collapse. Hits itu kan berat, hits ya. High intensity training itu kan berat. Jadi olahraganya pelan-pelan. Dikurangi intensitasnya dokter ya. Betul, bertahap. Intensitasnya pelan-pelan kita naikkan sesuai dengan kemampuan diri kita, misalkan moderate intensity. Yang nomor 2, harus ada pemanasan. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat seperti tadi itu. Ya, terlalu bersemangat. Ya kan? Kadang-kadang yuk kita ke GBK misalnya gitu, Jakarta atau ke Solo ini, ke Manahan. Mau lari sore atau lari pagi gitu ya. Nah, kemudian belum ada pemanasan, ada bakul pecel. Ya. Makan dulu pecel, makan pecel. Yuk lari, langsung lari. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang terakhir, kalau sudah olahraga tidak boleh terlalu berat. Kadang-kadang, jauh nih ada beberapa profesi saya tidak sebutkan ya. Profesi yang menuntut aktivitas fisik ataupun exercise yang berlebihan. Ya kan? Iya. Nah, salah satu contohnya olahragawan tadi. Contoh yang lainnya sudah saya sebutkan. Nah, itu berisiko. Kenapa? Karena jantungnya menjadi risiko membesar atau menebal. Namanya HCM. Hipertrofi kardiomiopati. Nah, begitu terjadi hipertrofi kardiomiopati, jantungnya bisa jepit dokter itu. Seperti yang terjadi jepit, kolaps. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi yang aman itu batasannya. Ya, tapi cukup aman sebenarnya dokter nggih. Aman. Yang penting sudah tahu batasannya, yaitu moderate intensity. Pada saat olahraga, ukurannya adalah berbicara. Kalau sudah bicaranya masih bisa dengan olahraga tersebut, berarti itu masih bisa dengan moderate intensity.
itu dipertahankan. Kalau sampai tidak bisa, itu dikurangi intensitasnya. Begitu dokter. Ya, betul. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dari Aris Taharni. Dokter Nizar, izin tanya, apakah orang dengan DM, diabetes mellitus, kencing manis, itu kemungkinan besar akan kena penyakit jantung? Apakah orang dengan diabetes akan kemungkinan besar pasti akan kena penyakit jantung? Oh, jadi kalau diabetes tuh nanti akan jadi penyakit jantung atau enggak gitu? Iya, mungkin maksudnya gitu ya? Iya. Jadi ini dulu nggak diketahui dokter, itu nggak diketahui. Zaman saya sekolah di tahun 2012 pun tidak ada pedoman. Di dunia nggak ada pedomannya. Tapi muncul pertama kali di tahun 2013, pedoman di Eropa. Dikatakan di situ bahwa diabetes ini punya hubungan erat dengan kardiovaskular. Kardiovaskular yang mana? Semuanya. Semua kardiovaskular. Entah koroner, entah gagal jantung, entah perburukan terhadap ginjal, whatsoever. Semuanya gitu. Nah, sehingga pedoman di Eropa di tahun 2013 itu mulai update kemudian. Berikut-berikutnya update. Dan itu dibuatnya bukan oleh dokter jantung waktu itu. Tapi dokter jantung yang berkolaborasi dengan diabetologis. Jadi penyakit ahli diabetes. Betul. Nah, di situ ya disepakati, ada kesepakatan, ada konsensus yang menyatakan bahwa semua pasien jantung harus dicari diabetesnya. Dan berlaku kebalikan. Semua pasien diabetes harus dicari kardiovaskularnya. Jadi saling mencari dok ya, screening. Betul. Jadi kalau pertanyaan apakah diabetes pasti ke jantung, jangan ditunggu, tetapi dicari cegah. Kadang-kadang kita terlalu malas gitu lah, mengkonsulkan pasien jantung ke penyakit dalam, ataupun kebalikannya, terlalu malas punya pasien diabetes nggak dikonsulkan ke jantung. Itu sebenarnya yang punya risiko adalah pasiennya, kita dokternya enggak. Iya. Jadi sebaiknya memang demikian. Kenapa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong guideline Eropa, yang akhirnya dianut oleh guideline Amerika. Dua belah pihak itu harus saling mendukung. Gitu. Jadi memang harus dicek bareng ya dokter. Begitu ada pasien dengan diabetes atau gula yang tinggi, dicek kemungkinan jantungnya. Begitu juga sebaliknya. Begitu sahabat Besari. Ya. Lanjut pertanyaan dokter. Dari Sidik, apakah bila sering mengeluh dada ampek dan sering berkeringat di telapak tangan, gitu, itu apakah bisa jadi tanda gangguan jantung? Ya, jadi kadang-kadang kalau kita lihat di di internet tuh fakta atau mitos ya. Iya. Kalau telapak tangan ini mitos. Mitos itu. Mitos itu. Tapi kalau pasien jantung ya ada sakit jantung kondisi akut, contohnya seperti shock kardiogenik misalnya seperti itu. Ada nih sahabat Gustati, ada pasien kena serangan jantung, jantungnya gagal memompa tiba-tiba, kemudian tensinya turun, drop gitu. Namanya di dunia medis namanya shock. Nah, pasien shock ini pasti tangannya berkeringat, dingin gitu ya. Tapi bukan berarti sebaliknya, kalau pasien di jalan, di mall, tangannya berkeringat dingin adalah pasien jantung, nggak berlaku sebaliknya, itu mitos. Mitos itu dia. Gitu. Jadi apalagi antara fakta dan mitosnya. Diskonan di mall terus itu saking semangatnya itu. Pengen ngambil. Cuma pengen ngambil ya. Terus yang kedua tadi apa? Dada ampek ya? Dada ampek gitu. Nah, kalau dada ampek tuh bagaimana? Nah, itu harus digali lebih lanjut lagi. Tadi itu sebenarnya kalau kita mau yakin ini jantung, itu ada 3 kriteria, sahabat Ustadz. Yang satu, rasa tidak nyamannya di retrosternal, atau di belakang ini loh, tulang tengah itu. Tulang dada tengah. Di dalam itu saya nggak tahu di mana, pokoknya di situlah, nggak bisa nunjuk. Tidak bisa menunjuk. Betul. Nomor 2, memberat dengan stres, baik stres fisik atau stres psikis. Oke. Nomor 3, tiba-tiba membaik dengan istirahat atau pemberian yang obat buah lidah. Nah, itu. Nah, kalau 3-tiganya ini ada, ini typical, ini pasti koroner. Barulah kita terapi sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Jadi dada ampek sebenarnya tidak bisa pasti jantung itu tidak juga perlu penggalian gejalanya seperti apa, dada ampeknya bagaimana, apakah bisa ditunjuk atau tidak, menjalar atau tidak, nyerinya karakternya bagaimana, begitu kira-kira.
Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih. Izin bertanya dari Fakih Faizin. Dok, mau tanya, apakah penyakit jantung bawaan kalau tidak dioperasi akan berefek panjang ke depannya? Terima kasih, dokter. Ya, ini pertanyaannya bagus banget, penyakit jantung bawaan ya. Saya nggak bisa menjawab secara gamblang, secara jelas. Kenapa? Karena penyakit jantung bawaan itu ada banyak tipe, ya kan? Apakah akan berimbas atau berefek ke depannya? Yang jelas itu pasti. Karena apapun kelainan struktural, bentuknya lain atau harusnya ini dindingnya bagus, ternyata ada bolong, ada lubang. Jadi kadang-kadang kan dikasih tahu dokter jantungnya bila ada lubang dikit nih ya. Yeah. Pokoknya kelainan struktural jantung itu efeknya adalah gagal jantung depannya. Iya. Depannya. Kapan itu? Nggak tahu. Kapan. Jadi gimana? Sebaiknya ditentukan. Kalau ada penyakit jantung bawaan, ditegakkan diagnosisnya dulu dengan eko tadi dokter. USG jantung. USG jantung tadi, namanya ekokardiografi. Tegakkan itu. Kalau sudah tegak, kemudian kita harus tahu tekanannya. Di dalam jantung tekanannya gimana sih? Yeah. Terus kemudian saturasinya dalam jantung gimana sih? Nah itu dengan kateterisasi, diteropong. Lewat non-sewu, lewat pelipatan paha atau tangan, tapi biasanya lipatan paha. Kemudian kita teropong, kita cek di situ tekanannya berapa, kita cek di situ saturasi oksigennya berapa. Nah kemudian kita gambar, ya. Nah baru kita bisa tentukan. Oh, tipenya yang X ya. Oke, kalau tipenya yang X, pilihan terapinya ada A, B, C. Nah, baru kami akan kembalikan pada pasiennya. Ini loh, kamu punya X, opsinya A, B, C. Silahkan dipilih. Kan gitu. Jadi kalau secara gamblangnya saya nggak bisa menjawab sih. Jadi tergantung kasusnya, dokter. Betul, yang kasusnya nanti kalau penyakit jantung bawaan itu seperti apa perlu dipastikan dulu. Pastikan dengan USG jantung, nanti yang kelainan di mana? Kelainan bawaannya, sehingga nanti ada pilihan terapi yang harus diketahui keluarga dengan segala risiko ke depannya. Begitu dapat kira-kira gitu. Pertanyaan berikutnya dokter dari Arif Rahmanisa. Untuk kasus VSD atau kebocoran jantung ini, VSD seperti apa yang kemungkinan besar akan menutup spontan dan yang mesti diambil tindakan penutupan? Yang bertanya ini dokter atau ini? Iya, ini teman saya dokter. Oke. Jadi saya bisa jawab secara medis ya. Jadi kalau secara medis ya, VSD itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang perimembran, ada yang muskuler ya. Jadi perimembran tuh membrannya. Jadi di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu ada membran kecil sih di sana. Nah, itu bisa bolong perimembrannya. Atau muskuler ya. Muskuler itu muscle-nya, ototnya. Ya itu bisa aja bolong di situ. Nah, yang pasti tidak bisa menutup ada yang muskuler. Nah, itu harus dilakukan intervensi. Pasti nggak bisa menutup. Nah, terus kalau yang bisa menutup ya mana? Yang PM. Walaupun itu memang susah sih. ASD yang paling mudah. Nah, ya. Di atriumnya dok ya. Atriumnya ventrikelnya agak susah, perlu dipastikan lagi. Betul. Tipenya apa? Membrankah atau dari muskularnya? Ya. Kalau dari eko bisa kelihatan dok. Ini muskular atau mana? Bisa lihat kita. Bisa lihat. Ya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Udah. Jadi memang VSD atau gangguan dari jantung bawaan termasuk yang ada lubang di jantung bagian bawah, dokter. Ya itu memang perlu penanganan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut juga supaya segera bisa ditangani supaya tidak terjadi kegagalan dari fungsi jantung. Dokter, ada pertanyaan lagi dokter dari Teti Dwi. Adakah tips untuk menghindari penyakit jantung bawaan pada bayi bagi ibu yang sedang hamil? Mungkin screeningnya sehingga pada bayi yang sedang hamil mungkin cara menghindari penyakit jantung bawaan apakah bisa? Ini menarik ini. Yang penting jangan sampai takut hamil lah tadi kita ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi pada orang-orang atau ibu-ibu dan suaminya yang memiliki penyakit jantung bawaan, ya, ini ada risiko lebih terhadap anaknya nanti penyakit jantung bawaan. Itu satu. Iya betul. Itu. Jadi kita harus lihat. Nah terus gimana screeningnya gimana? Nah, kalau screening ya memang harus di screen semuanya.
dari suaminya sama istrinya harus di screening. Tapi prinsipnya kalau kita dua-duanya sehat sih nggak apa-apa. Ya, misalnya ibunya dulu VSD, ya kan, punya penyakit jantung bawaan yang VSD, kemudian udah ditutup, udah bagus, kemudian menikah dengan seseorang laki-laki, misal gitu ya, normal. Normal. Nah kan, dua-duanya sebenarnya sudah normal, tapi ibunya punya riwayat VSD yang ditutup sebenarnya. Kan. Nah ini tetap punya risiko terhadap anaknya. Anaknya. Nah disitulah kita harus screening. Kalau screening kromosom semua bisa nggak bisa? Bukan hanya penyakit jantung, tetapi penyakit-penyakit bawaan, semuanya. Tapi tidak akan efektif. Karena Allah menciptakan manusia nggak ada yang sempurna, betul? Betul. Tidak ada yang sempurna. Jadi mau dicek apa? Semua kromosom dari atas sampai bawah gitu. 1 high cost, 2 terus mau ngapain? Terus misal dokter itu mau nikah nih. Yang A itu. Kromosom cek dulu. Wah, ada defek dikit nggak jadi. Yang B, wah ada defek dikit. Jadi pilih-pilih dokter. Gitu ya makanya. Jadi belum nanti. susah dulu kalah ya. Ya begitu. Jadi in prinsip sih bisa dicek semuanya, bukan hanya jantung, tetapi semuanya lah ya. Bahkan autis dan sebagainya itu bisa. Tapi harus cek kromosom gitu. Jadi memang tips yang screening yang paling mudah ya tanya aja ke orang tuanya dulu ada riwayat atau enggak. Kalau misalnya bisa ditangani ya dokter ya oleh ahlinya. Itu jadi untuk kelainan jantung, gangguan jantung ini juga ada pada dewasa, juga ada pada anak gitu, untuk bayi gitu. Ya. Para sahabatku sapi, sehingga luas, tidak juga umur pun demikian, tidak ada yang ada yang di atas 40 tahun, lansia, dewasa, bahkan bayi janin pun ada yang sudah terjadi kelainan jantung. Ya. Ini juga di mana itu semuanya kan berisiko pada kegagalan dari fungsi jantungnya ke depan, sehingga dari awal pun harus kita tindakan preventif atau tindakan pencegahan untuk mengetahui, untuk di screening bersama. Begitu bahkan janin dokter itu yang masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Ya, kita bisa eko janin dalam kandungan, tetapi tidak semua dokter bisa sih. Kalau di jantung ya, itu bisa melakukan namanya dokter Popi, itu guru saya, itu legend lah kalau di harapan kita. Di Jakarta dokter. Ya, beliau bisa mengeko janin, jadi bisa dilihat. Begitu janin dilihat, sepertinya ini akan ada defek, sehingga bisa diputuskan oleh keluarganya. Itu bagaimana gitu? Itu bisa umur berapa dokter kalau bisa dimulai bisa? Begitu ada jantungnya, ya minggu ke-12, 13 gitu. Keren sekali dokter ya. Yang tapi hanya khusus ya, hanya beliau aja yang bisa melakukan pada saat itu ya. Kalaupun nanti ada gangguan misalnya dari dokter Popi ya. Dari dokter Popi itu ada nanti berisiko, ini ada tindakan khusus nggak dokter? Nah, itu dikembalikan ke dokter opsinya, dokter anak, kemudian ke keluarga, ke pasiennya itu sendiri. Tentunya observasi lebih ketat dokter ya. Betul. Begitu bayinya lahir langsung dicari kemungkinan risiko dari jantungnya pada bayi baru lahir. Mungkin ada pertanyaan dokter. Jadi memang penyakit jantung bawaan perlu tidak usah khawatir, pertama pada ibu-ibu hamil yang saat ini mau persalinan atau bahkan mau hamil atau berencanakan hamil, tidak perlu khawatir gangguan dari jantung selama masih bisa diobservasi untuk kontrol kontrol dengan dokter kandungannya, diawasi oleh dokter kandungannya ketat, insya Allah semuanya risiko tidak akan terjadi. Kalaupun nanti ada tanda-tanda misalnya tensinya mulai tinggi, nanti kan oleh dokter kandungannya pasti akan diberikan obat untuk supaya tensinya turun, nanti supaya tidak terjadi gangguan fungsi jantung pada saat persalinan. Yes. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi dari Devi Lintang. Apakah ada hubungannya dokter antara autoimun dengan penyakit jantung dan autoimun yang tidak terkontrol? Apakah bisa menyebabkan jantung koroner? Jadi autoimun gangguan imun di dokter ya, dan badan kita. Monggo dokter. Saya nggak tahu nih. Kayaknya ini sahabat saya Lintang ini. Oh. Sahabat saya dulu kami teman di SMA nih. Ya autoimun ya. Jadi autoimun dengan penyakit jantung ada hubungannya sebenarnya. Autoimun yang tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan kerusakan semua organ, semua. Tidak terkecuali dokter ya? Iya betul. Jadi saya nggak bicara hanya jantung di dokter itu, tapi semua organ-organ. Nah salah satunya adalah jantung.
Jarang sih menyebabkan kelainan jantung atau kerusakan, jarang sih, tapi ada loh. Sehingga gimana? Sehingga nomor satu, autoimunnya harus dikontrol, apapun itu. Oke? Nah, itu harus kontrol ke dokter penyakit dalam yang benar-benar ahli untuk autoimun atau reumatologi ya, kadang-kadang bisa melakukannya. Nah, kemudian untuk cek jantungnya, cek yang lainnya gimana? Itu tadi MCU, medical check up. betul. Kita masukkan ke medical check up sehingga kita tahu masalahnya. Ya, terus yang kedua tadi, apakah autoimun yang tidak terkontrol jantung koroner, penyakit lebih utamanya bukan autoimun menyebabkan jantung koroner, tapi semuanya. Semuanya. Bisa miokarditis, bisa penyakit jantung koroner, bisa irama jantungnya yang jadi bermasalah. Kita pernah kok dapat di Muardi itu pasien laki-laki umur sekitar 40-50 tahunan. Kemudian dengan total AV block. Total AV block itu sahabat Gustati, jadi denyut nadinya itu hilang gitu lah. Jadi listrik jantungnya putus. Kan gitu ya. Usia 40-50 tahunan. Kenapa itu? Tiket koronernya normal gitu. Ya, ini orang Malaysia. Orang Malaysia. Terus kebetulan aja. Waktu itu saya lagi lewat. Terus PPDS nanya ke saya, "Ini gimana dok, ini gini. Orangnya mau dipasang pacemaker." Kan itu loh. Kenapa? Karena TAVBO ya jelas, memang harus TAVB, nggak bisa kembali pasang pacemaker. Tapi apakah pasang pacemaker cukup? Pacemaker itu panci jantung ya. Masukkan mesin, diganti listrik jantungnya. Apa cukup? Enggak. Harus dicari kenapanya. Sebabnya. Betul. Ternyata begitu dilakukan anamnesis ulang sama PPDS, keluarganya ada yang autoimun. Kita cek autoimunnya dia. Nah, ternyata dia autoimun. Begitu autoimunnya diobatin sama dokter penyakit dalam, TAVB-nya hilang. Nggak jadi dipasang pacemaker. Segera ketawa dokter ya. Alhamdulillahnya ya, itu kan rezeki beliau aja. Sekarang kondisi baik di Malaysia, saya nggak tahu. Oh, udah di Malaysia. Saya nggak tahu. Jadi kalau ada seperti tadi kehamilan juga tentunya juga dirawat juga oleh dokter kandungan, juga dokter jantung, tidak ada gangguan jantungnya, juga kondisi autoimun seperti ini juga dengan dokter penyakit dalam juga dokter ya, dengan jantungnya juga. Jadi sahabat Gustati, untuk penyakit jantung tidak bisa bisa juga hanya karena jantungnya saja, tapi bisa sebab atau sebagai akibat dari penyakit lain gitu dokter ya. Bisa dari misalnya tadi kayak juga kencing manis, juga diabetes mellitus, juga sebab dari itu maka juga dirawat bersama oleh dokter penyakit dalam. Dan dokter, ada pertanyaan lanjut dari Yanti, apakah orang overweight atau obesitas ya potensial kena serangan jantung, dokter? Betul, itu potensial sekali ya. Salah satu faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner ya, dalam hal ini koroner adalah lingkar perut. Ya, laki-laki di atas 105, perempuan di atas 65 itu menjadi faktor risiko. Kenapa demikian? Karena di situ isinya lemak. Ya, sehingga pasti akan terjadi namanya dislipidemia. Entah triglyceridnya yang naik ya, atau LDL naik dan lain sebagainya. Kolesterolnya naik. Nah, dislipidemia itu kolesterolnya jadi berantakan, ya kan? Dan bukannya itu, ternyata dengan namanya obesitas tadi kita bisa masuk ke dalam sindroma X. Kalau nanti browsing monggo sahabat Gustasi, sindroma X salah satunya adalah hilangnya sensitivitas terhadap insulin. Tubuh kita ada insulin nih, produksi insulin dari pankreas nih. Itu untuk melihat, oh gulaiku terlalu tinggi nih. Nah, masukin ke sel lah, ke sel-sel dimasukin nih, gulaku terlalu tinggi. Oke, gulanya normal, oke, good. Tapi pada pasien-pasien yang punya sindroma X, salah satunya adalah obesity tadi, maka sensitivitas terhadap insulinnya itu jadi rendah dokter itu. Jadi insulinnya masukin ke dalam sel, tapi selnya nolak, nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga gulanya tinggi terus. Sehingga apa? Itu memicu terjadinya diabetes. Nah, diabetes juga akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi jelas, pertanyaan tadi, apakah kalau perutnya terlalu jebling gitu ya, itu, itu menjadi faktor. Dari sahabat seperti yang perutnya gitu. Kalau perutnya jebling misalnya, monggo diukur lingkar ya di website, itu di Google itu mungkin angka normalnya. Terus kemudian BMI dokter ya, itu juga bisa ditolak ya. Jadi mas, yaitu dengan
ada perhitungannya, itu di Google ada body mass index dengan tinggi badan dan berat badan. Monggo sahabat Kusari bisa dicari dan segera ditentukan termasuk obesitas atau bahkan obesitas yang parah, severe. Sehingga monggo mulai perutnya, monggo. Kemudian begitu ya dokter kira-kira. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya dari Salangkasa, saya Angkasa. Jika ada gangguan irama jantung, jika ada gangguan irama jantung, apakah bisa sembuh total dan bagaimana cara menjaga agar irama jantung tetap normal, dokter? Monggo, dokter. Ya, ini juga menarik ya pertanyaannya ya. Kalau ada irama jantung bisa sembuh total nggak? Bisa, pasti bisanya. Tapi saya nggak bisa jawab panjang lebar. Karena irama jantung ada banyak tipenya. Terlalu luas. Jadi harus ditentukan dulu irama jantung yang mana. Tapi kebanyakan dari jenis irama jantung tersebut itu reversible. Tapi reversible-nya ya dengan dengan obat-obatan ataupun dilakukan tindakan yang namanya ablasi dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan kedua tadi apa? Apakah bagaimana cara menjaga agar irama jantung tetap normal? Oh, cara menjaganya ya tadi itu kembali ke kehidupan yang sehat. Zaman sekarang ya Dr. ya semua 4.0 ya. Yeah. Mau pesen makan aja nggak jalan pakai HP. Ya, betul. Jadi itu menjadi satu faktor risiko. Jadi kita nggak bergerak sama sekali ya. Ya namanya sedenter ya. Nah, gitu lah. Terus gimana cara mencegahnya? Ya tadi itu. Sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang ekstra atau berbeda dengan penyakit jantung yang lain. Tapi yang jelas dicegahnya dengan cara yang sama. Ya. Jadi mengurangi dari faktor risiko yang tadi disebutkan. Gerak itu lebih penting. Sebenarnya memang memudahkan dok ya. Datang, tapi itu ya memanjakan kita. Makan apalagi junk food ya. Pasti membahayakan untuk kesehatan jantung kita. Apalagi diskonnya gede-gedean nih PPKM nih ya kan ya. PPKM ini tuh banyak diskonnya. Nah, itu dia. Tuh ayam-ayam enak sekali. Tapi ya itu semua berisiko sih. Sahabat Kusati, sehingga itu perlu diperhatikan juga, dan apalagi dengan orang yang riwayat sakit gula, sakit jantung, nah itu harus lebih ketat, lebih restriksi sekali untuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Untuk irama jantung juga ini sebenarnya masih luas ya sebabnya. Jadi dari Dr. Nizar harus dipastikan dulu sebabnya bagaimana. Ya, kebanyakan reversible, artinya masih bisa disembuhkan dengan obat-obatan ataupun tindakan, itu tergantung nanti sebabnya apa dan penentuan di dokter ahlinya. Gitu dokter, kira-kira dokter ya. Terakhir dokter, ini World Heart Day yang saya lihat di Google itu kan ada semacam jargon. Use heart to connect heart. Itu bagaimana dokter maksudnya? Ya, itu menarik gitu ya. Kita bisa kita bisa browsing sebenarnya itu di internet ya. Use heart to connect with every heart. Use heart to connect with your heart. Use heart to connect with broken heart gitu ya. Yang sakit ya. Itu sebenarnya menggambarkan dari beberapa hal. Yang pertama equity. Equity artinya yang use heart to connect with every heart itu equity. Equity artinya kita memberikan edukasi kepada seluruh orang secara equity. Beda dengan equality ya. Kalau equality sama. Artinya gini. Sekarang zaman Industrial 4.0, semua pakai internet, semua pakai device digital ya, semuanya IT-nya luar biasa. Tapi kan orang-orang sepuh nggak bisa itu. Jadi bukan berarti bahwa kita memberikan edukasi menggunakan digital kayak gini nih sekarang ini, IG, habis itu selesai. Kenapa? Karena orang sepuh nggak ada yang punya IG. Iya. Mungkin dokter itu membuatnya salah satu kan nggak mungkin. Iya. Sehingga gimana? Pada orang-orang yang sepuh-sepuh usia lanjut itu, kita tetap menggunakan cara konvensional. Jadi equity. Bukan sama benar-benar, tetapi sama sesuai dengan masing-masing orang. Yeah. Kalau anak muda atau melek IT, ya kita berikan seperti ini nggak apa-apa. Yeah. Kalau orang-orang yang tidak melek IT, non sewu yang sepuh-sepuh atau masih di daerah-daerah yang terpencil, ya kita close kepada mereka. Ya, gitu. Itu. Yang kedua, yang tadi use heart to connect with your heart, artinya kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan terhadap diri kita. Tadi sudah saya sampaikan, ada 3 yang di-emphasize: stop smoking, healthy diet, kemudian yang terakhir exercise, moderate intensity. Dan yang ketiga, use
heart to connect with broken heart. Broken heart. Artinya kita memberikan edukasi kepada yang broken heart. Broken heart. Ya, bukan yang putus pacar, bukan ya. Dari itu pandangannya gitu aja nih. Jadi mungkin pendengar kita jadi untuk ngobatin lah, untuk mencegah lebih lanjut dan mengobati lebih lanjut. kita lebih perhatian dokter ya ke orang-orang dengan sakit jantung. Kemudian kita lebih intens ke pasien-pasien dengan ke broken heart. Ya. Kita lebih waspada semua. Ini dokter, pertanyaan terakhir dari Arif Rahmansyah. Apakah tindakan ablasi jantung, tindakan intervensi dokter ini sudah bisa dilakukan di Solo? Ya, jadi ini pertanyaannya Ini juga teman saya dokter. Iya, sedikit nyolek saya nih ceritanya. Jadi ya, terima kasih pertanyaannya Dokter Arif ya. Di Solo Raya kebetulan di departemen jantung saya dipercaya oleh departemental untuk menjalankan ablasi untuk aritmia, ablasi dan juga pacu jantung. Tapi kebetulan di Solo sedang kita siapkan di rumah sakit, ada di suatu rumah sakit, dan bahkan insya Allah Ibu Stati pun nanti akan bisa mengerjakannya. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang, tapi insya Allah depan dulu. Ya? Insya Allah dalam 5 tahun ke depan kita sudah pasti. Enggak sampai 5 tahun, 3 tahun ke depan insya Allah kita sudah pasti bisa mengerjakan. Ya, semoga nanti lebih lengkap ya. Iya. Segala pengobatan di Solo, pengobatan penyakit jantung, sehingga apapun bisa kita lakukan di Solo ini. Insya Allah dokter. Insya Allah. Oke, jadi dokter, saya simpulkan dokter nggih. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa World Heart Day atau Hari Jantung Dunia ini kita perlu memperhatikan kesehatan jantung. Kesehatan jantung ini sangat penting karena tidak hanya usia lanjut atau 40 tahun ke atas, sahabat Kusati, tapi juga di bawah 40 tahun. Bahkan janin atau anak, bayi itu juga bisa berisiko gangguan jantung ke depannya, sehingga semuanya perlu kita sadari dari awal itu lebih baik, karena mencegah itu lebih bagus dokter ya, lebih sip daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati kondisinya sudah semakin turun, kalau sudah mengobati angka harapan ke depannya juga tentunya semakin turun daripada kita sebelum sakit sudah mencegah. Sehingga kalau sudah mencegah, ke depan tidak akan, insya Allah ke depan tidak akan terjadi gangguan jantung. Jadi sahabat Kustati, dengan faktor risiko yang sudah kita bahas, risiko-risiko ini monggo kita jargon dari World Heart Day, kita mengetahui itu semua dari awal, sehingga kita bisa mencegah gangguan jantung ke depan, terutama diri kita sendiri, terutama juga orang tua, orang terdekat kita, saudara, bahkan tetangga, teman-teman. Monggo kita use hati kita, pakai hati kita untuk mengkoneksikan kita, memperhatikan terhadap jantung-jantung orang lain, bahkan pada orang-orang yang sudah terjadi gangguan jantung itu juga perlu kita lebih intens, artinya lebih kita perhatikan supaya jantungnya tetap tetap normal ya dokter ya, tetap normal dengan minum obat-obatan, misalnya diingatkan untuk kontrol, ketemu dokter ahlinya, sehingga setiap minggunya, setiap saat itu masih bisa diobservasi dengan baik. Begitu dokter kira-kira dokter. Mungkin dokter sebagai closing statement dokter ada tambahan dokter untuk sampai kita ini. Iya, mungkin terakhir ya, statement terakhir saja ya. Intinya di dalam World Heart Day tahun 2021 ini kita ingin mengingatkan lagi kepada seluruh masyarakat, terutama sahabat Gustati ya, untuk tetap memperhatikan jantung. Ya, ada 3 hal yang kita emphasize di tahun ini. Tolong sekali stop smoking. Berhenti, bukan dikurangi. Bukan dikurangi, sahabat Gustati. Yang kedua, healthy diet, dipertahankan. Kemudian ketiga, lakukan moderate intensity exercise, bukan aktivitas fisik belaka, tapi exercise. Mungkin itu dari saya dokter gitu. Ya, terima kasih dokter. Dan sahabat Gustati, mungkin itu dari kami tim Gustati Instagram. Bisa saya tutup acara hari ini. Dokter Izar, sehat selalu untuk jenengan dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat Kusati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.